Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Hidayati Putri dengan NIM 24060038 pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang di bawah bimbingan Bapak Dr. Alphonse Satrianto SE, di mana pada materi ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 2, yaitu tentang definisi negara berkembang. Bagaimana negara berkembang, bagaimana ciri-ciri dari negara berkembang itu sendiri, bagaimana karakteristik negara berkembang, dan bagaimana negara berkembang mempengaruhi perekonomian agar dapat maju dan berkelanjutan menjadi negara maju. Baiklah, tidak akan lama-lama, langsung saja masuk kita pada materi yang pertama, yaitu definisi negara berkembang. Kalau kita membicarakan negara berkembang, banyak yang kita pikirkan, terutama negara Indonesia saat ini. Negara Indonesia saat ini adalah negara berkembang. Mengapa demikian? Karena perekonomian, dilihat dari perekonomiannya, dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan penduduk, dari jumlah penduduk, banyak faktor yang mempengaruhi mengapa negara Indonesia menjadi negara berkembang. Nah, kalau begitu, apa sih negara berkembang? Nah, negara berkembang sendiri adalah negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah dibandingkan negara maju tentunya. Namun, negara berkembang juga memiliki beberapa masalah, contohnya dalam bidang sosial, budaya, politik. Nah, itu mungkin akan berbeda jauh dengan negara maju. Begitupun sebaliknya, bagaimana negara berkembang ini mengatasi permasalahannya agar dapat maju menjadi negara maju. Nah, untuk itu, untuk menghadapi masalah ini, negara berkembang tentunya seperti negara Indonesia mencari solusi yang paling tepat agar dapat melakukan keberlanjutan. Nah, kalau begitu apa sih permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang? Nah, contohnya bisa saja pada kemiskinan, masalah struktural seperti kemiskinan. Nah, bagaimana sih masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang itu? Seperti masalah struktural contohnya, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Bahkan, pendidikan di Indonesia sendiri saja sangat berbeda antara daerah pusat dengan daerah terpencil atau pelosok. Contohnya, masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak menjalankan pendidikannya dengan lanjut sampai tahap perkuliahan. Nah, ini memungkinkan pendapatan mereka di masa depan ketika mereka berkeluarga, membangun perekonomian, mereka akan berada pada komunitas terbawah, sehingga pendapatan mereka akan rendah. Nah, bisa jadi mereka tidak dapat pekerjaan dan mengalami pengangguran. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang. Namun, dalam buku Todaro dan Smith menekankan bahwa negara berkembang itu bukan hanya soal pendapatan yang rendah. Namun, bagaimana sih? Itu bisa saja tentang kesempatan kerja yang terbatas. Contohnya saja, saat ini jika dibandingkan tamatan SMA dengan tamatan kuliah, banyak anak-anak tamatan kuliah atau SMA sederajat, mereka malah menganggur setelah mereka meraih pendidikan. Nah, mengapa? Karena biasanya peluang pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan itu rendah.
apalagi tidak diiringi dengan skill yang matang, sehingga perusahaan lebih banyak memilih orang luar yang memiliki skill yang memampuni untuk perusahaan mereka, sehingga masyarakat lokal seringkali terabaikan dan pekerjaan untuk mendapatkan kesempatan malah semakin berkurang. Yang kedua yaitu adanya ketimpangan yang tinggi. Ketimpangan tinggi ini adanya si kaya dengan si miskin. Nah, si kaya dengan si miskin ini belum tentu mereka berpikiran yang sama dalam membangun perekonomian. Bisa saja masyarakat yang kurang memampuni hanya memikirkan bagaimana mencari pendapatan untuk keesokan harinya, sedangkan dengan kekayaan yang melimpah tadi, dengan status yang tinggi tadi, mereka bisa saja membangun usaha yang membangun perekonomian di Indonesia. Namun sayangnya, karena adanya ketidaksesuaian dalam ketimpangan yang tinggi tadi, menyebabkan tindakan struktural yang sangat melampaui ketimpangan itu sendiri yang sangat besar. Lalu kualitas hidup yang belum baik. Nah, kualitas hidup yang belum baik ini bisa kita lihat pada daerah pinggiran di negara berkembang. Contohnya saja di daerah pinggiran daerah Jakarta. Nah, itu sering sekali kita jumpai pada daerah pinggiran yang lumayan kumuh, dalam artian itu sedikit pada perekonomian di bawah, sehingga mereka belum memiliki kualitas hidup yang baik, kesehatan belum mencukupi, apalagi mereka memikirkan pendidikan. Bahkan untuk makan saja mereka akan kesulitan. Nah, inilah permasalahan yang sering dihadapi negara berkembang. Lalu bagaimana sih contohnya? Contohnya saja seperti Indonesia, seperti yang saya jelaskan tadi, juga termasuk sebagai negara berkembang. Nah, walaupun begitu, bagaimana sih contoh negara majunya? Seperti yang kita ketahui, banyak contoh negara maju. Contohnya saja seperti negara Jepang, negara Cina, Jerman, Amerika. Itu merupakan contoh negara maju. Indonesia sendiri masih menghadapi masalah ketimpangan dan kemiskinan, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sedangkan Jepang sendiri sudah memiliki teknologi baru dan pendapatan yang tinggi. Makanya di daerah Jepang itu dengan kualitas hidup mereka yang memampuni, teknologi yang memadai, serta mereka memiliki modal atau pendapatan mereka yang cukup tinggi, menjadikan negara Jepang sebagai negara yang maju. Baik, lanjut kepada slide selanjutnya. Karakteristik negara berkembang. Nah, karakteristik sendiri itu bagaimana sih? Karakteristik sendiri adalah suatu ciri-ciri atau menggambarkan bagaimana suatu negara berkembang itu. Nah, di sini saya mempunyai 10 ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, taraf hidup dan produktivitasnya lebih rendah. Biasanya daerah berkembang ini, negara berkembang ini masih mengalami masalah ketimpangan dalam produktivitas kehidupan, sehingga mereka masih sulit dalam mengatasi perekonomian yang berketimpangan. Yang kedua yaitu adanya modal sumber daya manusia yang lebih rendah. Kebanyakan di negara-negara berkembang malah mengambil tenaga kerja untuk mengisi. Nah, di sini saya memiliki 10 karakteristik negara berkembang. Yang pertama yaitu taraf hidup dan produktivitas yang lebih rendah. Banyak negara berkembang yang mengalami taraf hidup dan produktivitas yang rendah. Mengapa demikian? Biasanya adanya
masalah perekonomian yang sering dialami penduduk, sehingga dalam hal ini biasanya akan terjadi ketimpangan yang cukup parah. Yang kedua yaitu adanya modal sumber daya manusia yang lebih rendah. Banyak perusahaan-perusahaan di negara berkembang yang mencari skill yang mumpuni, sehingga masyarakat dibukakan peluang pekerjaan. Namun, seringkali dengan sumber daya manusia kita yang cukup rendah, atau dalam segi faktor pendidikannya yang kurang mengampuni, sehingga banyak perusahaan lebih memilih tenaga kerja luar dibanding tenaga kerja lokal. Yang ketiga yaitu ketimpangan, adanya tingkat ketimpangan dan kemiskinan absolut yang cukup tinggi. Ini seperti yang saya sebutkan, dengan cukup banyaknya ketimpangan yang sering terjadi di negara berkembang. Nah, yang keempat yaitu adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Malah di negara berkembang, contohnya saja seperti di Indonesia saat ini, yang dimana pada daerah Jawa, Kepulauan Jawa, itu banyak melampaui pendudukannya, sehingga kepadatan penduduknya sangat melimpah dengan daerah yang kecil, namun dengan akses yang terbatas. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan dalam negara berkembang. Yang keempat, yang kelima yaitu vaksinasi sosial yang lebih besar. Yang keenam itu populasi pedesaan dan urbanisasi yang tinggi. Contohnya seperti masyarakat atau penduduk Sumatera yang lebih memilih pindah ke daerah Jawa, namun mereka memikirkan untuk menaikkan pendapatan. Namun setelah mereka pindah, apakah mereka mendapatkan pendapatan? Tidak, malah mereka terkadang menjadi pengangguran. Yang selanjutnya yaitu bergantung dengan pertanian, sehingga industrialisasi dan manufaktur lebih rendah. Kebanyakan daerah berkembang ini terlalu tergantung pada pendidikan, pada pertanian. Contohnya saja, banyak daerah pedesaan, penduduk daerah pedesaan yang lebih bergantung pada hasil pertanian mereka, seperti bahan pokok beras. Nah, sehingga industrialisasi yang membutuhkan skill pemikiran malah jarang ada yang memanfaatkannya, sehingga dalam hal industrialisasi dan manufaktur kita bisa menjadi lebih rendah. Geografis yang kurang menguntungkan. Sebenarnya daerah Indonesia sendiri memiliki daerah geografis yang sangat-sangat memadai dengan sumber daya yang sangat meluap, namun sumber daya kita sendiri yang terbatas. Yang kesembilan yaitu pasar keuangan dan pasar lainnya yang belum berkembang. Yang ketujuh yaitu dampak kolonial yang berkepanjangan yang sangat buruk dan adanya ketergantungan eksternal. Lanjut. Nah, indikator dasar pembangunan yang pertama yaitu untuk mengukur pembangunan ada 3 hal yang utama. Yang pertama yaitu pendapatan real per kapita. Apa sih pendapatan real per kapita? Pendapatan real per kapita sendiri adalah rata-rata pendapatan setiap orang dalam satu negara, sehingga setelahnya memperhitungkan harga. Nah, kenapa penting? Kenapa penting pendapatan per kapita ini dihitung dalam suatu negara? Karena semakin tinggi pendapatan, maka biasanya semakin tinggi kemampuan membeli kebutuhan hidup. Maka semakin tinggi pendapatan, otomatis keterjaminan atau keberlangsungan hidup kita tentunya akan memadai, bahkan berkembang. Nah, inilah yang akan mendorong negara berkembang menjadi negara maju. Contohnya saja, jika pendapatan per kapita negara A adalah 5 juta per bulan, maka dan negara B sebanyak 1 juta per bulan,
maka secara umum standar hidup negara A berarti lebih tinggi, sehingga negara A bisa kita katakan lebih sejahtera. Tetapi pendapatan saja tidak cukup, banyak aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan. Contohnya seperti aspek sosial, budaya, dan bagaimana politik negara tersebut. Nah, karenanya bisa saja kaya hanya dinikmati sebagian orang, seperti ketimpangan yang kita sebutkan tadi. Lanjut, yang kedua yaitu adanya paritas daya beli atau yang biasa kita sebut dengan PPP. PPP ini digunakan untuk membandingkan daya beli antar negara. Contohnya saja, negara maju pasti lebih banyak membeli untuk kebutuhan mereka dibandingkan negara berkembang karena pendapatan mereka yang lebih tinggi. Masalahnya, di Indonesia saat ini uang 1 juta di Indonesia ini hanya bisa membeli beberapa barang jika dibandingkan dengan 1 juta di negara lain lebih mahal. PPP ini akan memperbaiki perhitungan agar lebih adil. Contohnya, harga nasi di Indonesia sebesar 15.000, sedangkan harga nasi di Amerika Serikat setara dengan 70.000. Itu merupakan perbandingan yang sangat signifikan. Sehingga, jadi walaupun gaji di Amerika lebih tinggi, namun biaya hidupnya juga lebih mahal tentunya. Sedangkan PPP ini membantu penyesuaian perbandingan ini. Yang ketiga itu ada indikator kesehatan dan pendidikan. Karena pembangunan bukan cuma soal uang, tapi dilihat juga dari segi faktor kesehatannya dan juga dari segi faktor pendidikan. Mengapa demikian? Karena pada faktor kesehatan itu menunjukkan berapa jumlah angka harapan hidup dan angka kematian bayi. Jika angka harapan hidup berarti sistem kesehatan dah sangat baik. Namun, jika dilihat dari faktor pendidikan, maka angka melek household dan rata-rata lama sekolah. Misalnya saja, jika rata-rata sekolah hanya 5 tahun, berarti kualitas sumber daya kita sangat rendah. Nah, jika rata-rata sekolah 12 tahun atau setingkat dengan SMA, maka kualitas sumber daya manusia kita otomatis akan baik. Begitupun apabila mengalami tingkat pendidikan lebih tinggi, maka otomatis pendapatan hidup kita akan sumber daya manusia kita akan menjadi lebih baik lagi. Nah, contoh saja dengan negara pendapatan yang sama bisa menghadapi hidupnya pendidikan dan kesehatan. Lanjut, ukuran Holistic Index Pembangunan Manusia atau yang biasa kita sebut dengan IPM. IPM sendiri dibuat oleh United Nations Development Program UNDP. IPM sendiri mengandung 3 hal, yaitu dilihat dari umur panjang, kesehatan, yang kedua itu pendidikan, yang ketiga itu standar hidup. Jadi IPM sendiri lebih lengkap dibandingkan dengan GDP. Perbandingan dengan IPM lama lalu dengan IPM baru. IPM lama biasanya hanya menggunakan rata-rata biasa, sedangkan IPM baru saat ini sudah menggunakan rata-rata geometrik atau biasanya lebih ketat. Artinya, kalau satu aspek sangat rendah, misalnya pendidikan buruk, maka nilai total IPM-nya akan sangat turun drastis. Contohnya saja, jika pendapatan tinggi tapi rendah, maka negara tersebut belum tetap berkembang dengan sempurna. Perbedaan negara miskin sekarang dengan negara maju dulu. Dalam buku Todaro menjelaskan bahwa negara berkembang sekarang tidak hanya dengan negara maju. Perbedaan negara miskin sekarang dengan negara maju dulu. Todaro menjelaskan bahwa negara berkembang sekarang tidak hanya negara maju saat mereka miskin dulu. Contohnya, perbedaan jumlah penduduk.
Negara maju dulunya penduduknya lebih sedikit saat mulai industrialisasi, sedangkan negara berkembang sekarang penduduknya sangat besar. Makanya sulit untuk negara berkembang itu untuk maju. Yang kedua yaitu dilihat dari perbedaan teknologi. Negara maju sekarang menguasai teknologi yang tinggi, sedangkan negara berkembang harus mengalami ketertinggalan teknologi. Contohnya saja dalam hal smartphone atau dalam hal penggunaan robot. Misalnya saja dalam mengepel, kita masih menggunakan pel manual, sedangkan pada negara maju dan berkembang sana mereka sudah menggunakan robot elektrik. Yang ketiga yaitu dilihat dari perbedaan teknologi. Negara maju sekarang lebih menguasai teknologi, sedangkan negara berkembang sangat mengejar ketertinggalan dari teknologi. Apakah negara berkembang bisa menyusul menjadi negara maju? Atau yang biasa kita sebut dengan konvergensi. Ada negara berkembang yang malah berhasil menjadi negara maju. Contohnya saja negara Korea Selatan yang dulunya miskin sekarang menjadi negara maju. Tetapi masih banyak negara Afrika yang masih tertinggal. Tidak semua negara otomatis menyusul. Harus ada pendidikan yang kuat, kebijaksanaan yang tepat, dan institusi yang stabil. Nah, penyebab jangka panjang perbedaan pembangunan apa sih? Contohnya saja, dalam buku Pembangunan Ekonomi edisi 11 yang disusun oleh Todaro dan Smith menyebutkan dalam utama perbedaan antara negara yaitu dilihat dari kualitas institusi, pendidikan dan kesehatan, kebijakan ekonomi, teknologi, sejarah kolonial, dan kondisi geografi. Nah, jadi dapat disimpulkan, pembangunan bukan hanya soal kaya atau miskin, tapi pembangunan adalah tentang bagaimana negara tersebut meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, memperbaiki pendidikan, bahkan meningkatkan kesehatan dan memperkuat institusi. Jika hanya mengejar GDP tanpa memperhatikan manusia, maka pembangunan belum sepenuhnya berhasil. Maka sebaiknya harus memperhatikan berbagai aspek-aspek seperti permasalahan yang barusan kita sebutkan, sehingga negara berkembang ini dapat menyusul menjadi negara maju. Nah, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya banyak mengucapkan kesalahan atau kata yang sangat berbelit, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.